Kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. KPK akan segera memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai saksi kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat mantan Ketua Umum P3 tersebut. Sejauh ini KPK menduga ada kerjasama antara Romahur Muzi dengan pihak di internal Kementerian Agama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelisik keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap beli jabatan yang menyeret mantan Ketua Umum P3, Romahur Muzi. Sebab sebagai anggota Komisi 11 DPR yang membidangi keuangan, Romahur Muzi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam penentuan jabatan di lingkungan Kementerian Agama. KPK menduga ada kerjasama antara Romahur Muzi dengan pihak di internal Kementerian Agama. Itulah sebabnya KPK akan memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga kader P3 dan sejumlah pejabat di Kementerian Agama dalam waktu dekat. Kapan akan dipanggil Menteri Agamanya kira-kira, Mas? Ya, nanti akan dipanggil pada waktu yang sesuai dengan kebutuhan penyidikan ya. Karena penyidik standarnya memang akan memanggil para saksi dan juga tersangka untuk didalami terkait dengan bukti-bukti yang didapatkan dari penggeledahan ataupun bukti-bukti lain yang sudah didapatkan sebelumnya. Karena kami menduga kuat ada kerjasama antara tersangka RMY dengan pihak Kementerian Agama di sini. Selain Menteri Agama, KPK juga akan memeriksa sejumlah pihak lainnya seperti Sekjen, Kepala Biro Kepegawaian, dan Panitia Seleksi dalam lelang jabatan di Kementerian Agama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan dirinya siap diperiksa oleh KPK dan akan bersikap kooperatif dalam pengusutan kasus ini. Saya harus menghormati institusi negara, KPK, dan karenanya menurut hemat saya sebaiknya saya menahan diri dulu untuk tidak menyampaikan hal ini kepada publik sebelum saya menyampaikannya kepada KPK sebagai institusi resmi negara yang melakukan pengusutan terhadap kasus ini. Jadi saya mohon teman-teman media bisa menahan diri juga untuk tidak menanyakan hal-hal yang terkait dengan kasus ini. Saya clear, bahkan saya mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK, kepada seluruh aparat penegak hukum kita dalam rangka mengungkap kasus ini sehingga ini bisa cepat tuntas dan lalu kemudian ke depan kita bisa menatap lebih baik lagi. Sebelumnya dalam penggeledahan di kantor Kementerian Agama, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dari ruang kerja Menteri Agama dan dokumen seleksi jabatan. Kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama terkuak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur sebesar 250 juta rupiah. Tak hanya itu, Romi juga diduga menerima uang 50 juta rupiah dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gresik. KPK menduga uang yang diserahkan kepada Romi sebagai imbalan karena telah memboluskan jalan orang-orang tertentu dalam lelang jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. KPK pun telah menetapkan Romi dan 2 orang dari Kementerian Agama sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana informasi terbaru mengenai kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang tengah diselidiki KPK? Segera kita bergabung dengan rekan Desti Kusumo di gedung KPK Jakarta. Silakan Desti. Ami dan juga Yaumi, memang pihak KPK hingga saat ini masih terus mendalami dan menyelidiki kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Beberapa hari terakhir ini memang KPK fokus terhadap pemeriksaan saksi, yakni yang berasal dari panitia pelaksana ataupun seleksi dari jabatan tinggi di Kementerian Agama itu sendiri. Dan pada hari ini rencananya KPK ini akan memeriksa
memeriksa Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Sofyan Effendi, dan juga KPK akan memanggil unsur panitia pelaksana seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kemenak sebanyak 3 orang. Nah, untuk beberapa hari terakhir ini memang KPK akan terus mendalami proses dari seleksi jabatan di lingkungan Kemenak, mulai dari pelaksanaan teknis hingga jabatan tersebut akhirnya dilantik oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Memang sebelumnya santer terdengar bahwa Lukman Hakim Syaifuddin ini akan segera dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Namun hingga saat ini pihak KPK belum memastikan tanggal kapan Lukman Hakim Syaifuddin selaku Menteri Agama ini akan memberikan keterangannya kepada KPK perihal kasus dugaan suap jual beli jabatan ini. Karena memang dalam kasus ini KPK ini menemukan sejumlah keganjalan dalam proses seleksi, di mana Kakanwil Kemenak Provinsi Jatim yakni Haris Hasanuddin ini berdasarkan penyidikan diketahui bahwa Haris ini tidak dinyatakan lulus secara administrasi pada proses seleksi jabatan itu sendiri, di mana gagalnya Haris ini dalam proses seleksi ini karena riwayatnya ini pernah ada masalah perihal kedisiplinan, sehingga KPK juga akan terus mendalami dari bukti-bukti yang sebelumnya sempat diamankan oleh pihak KPK dari kantor Kemenak yang digeledah pada 18 Maret 2019 yang lalu, di mana ada sejumlah dokumen, salah satunya adalah dokumen yang diamankan itu terkait dengan dokumen hukuman disiplin yang diberikan kepada salah satu tersangka yakni Haris Hasanuddin. Dan tentu KPK ini nantinya juga akan terus mendalami apakah memang ada kaitannya Romi ataupun mantan ketua P3 ini dengan sejumlah pihak internal yang berada di wilayah Kementerian Agama, karena seperti yang kita ketahui sebagai ketua umum partai ini Romi tidak berhak untuk menentukan jabatan apapun di dalam lembaga ataupun kementerian, sehingga pihak KPK ini selama seminggu terakhir ini masih terus mendalami pihak-pihak internal di dalam Kementerian Agama, dan juga tentunya nanti pihak KPK akan memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Namun kita masih terus menunggu kapan tanggal pasti KPK ini akan memeriksa Lukman Hakim Syaifuddin. Dan tentunya KPK ini terus mencari tahu apakah memang Lukman Hakim Syaifuddin ini ada keterlibatan dengan Romi yang mendapatkan suap dari 2 tersangka yang diduga oleh KPK ini sebagai pemberi suap terhadap Romi. Dan kita ketahui juga sebelumnya KPK ini sudah memeriksa Sekjen Kemenak dan memastikan bahwa dirinya tidak mengerti apakah Romi ini terlibat. Nah, tentu nantinya dari pihak-pihak internal dari Kementerian Agama ini akan didalami apakah memang mereka mengerti keterlibatan dari Romah Hurmuzi selaku Ketua Umum P3 ini dalam meloloskan kedua pejabat di Kementerian Agama di 2 wilayah tersebut. Sementara demikian, Ami dan juga Yaumi, kembali ke Anda. Desti Kusumo melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Mirsa, kasus dugaan suap lelang jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur bermula akhir tahun 2018 lalu. Akhir tahun 2018, Kemenak Jatim membuka lelang jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama. Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafak mengikuti seleksi lelang jabatan di Kemenak. Kemudian ada bulan Februari 2019, Haris dan Muafak diduga menyerahkan uang 250 juta rupiah kepada Romah Hurmuzi. Pada akhir tahun 2018, Kemenak Jatim membuka lelang jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama.